Tuhan kami yang hidup. Sungguh kami bersyukur Tuhan kepada atas segala pemeliharaan sepanjang hari ini dan penyertaan Tuhan dalam perjalanan kami sampai di tempat ini dengan selamat tak kurang suatu apapun. Terima kasih Bapa, kesempatan yang indah buat kami untuk memuliakan nama-Mu pada saat ini. Terpujilah nama Bapa. Sebelum itu ampuni segala dosa kesalahan kami, sucikan, kuduskan, layakkan kami untuk menyembah-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Jamah setiap hati kami, penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu, penuhi kami dengan urapan-Mu yang baru Bapa. Engkau Allahku yang kudus, Allahku yang ajaib, Allahku yang penuh kasih. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami bersatu berdoa bagi Ibu Gembala di tempat ini. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan yang prima, Tuhan dijauhkan dari segala macam penyakit apapun. Tuhan memberkati putra putri cucu menantunya, bahkan Tuhan memberkati di dalam pelayanannya. Terima kasih Tuhan Yesus, syukur dan terima kasih. Terpujilah nama Bapa. Engkau pimpin kami di dalam ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya, sama-sama katakan
Haleluya. Sekali lagi beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Puji Tuhan, kita sudah puji Tuhan. Terima saja kita akan menerima firman Allah kita saudara kita. Mari saudara yang terkasih kita bangkit berdiri, kita sambut dengan pujian. Shalom kita terserah.
kepadamu Tuhan. Dengan hati yang paling dalam kami memuji dan memuliakan nama-Mu, penuh dengan sukacita, penuh dengan kegembiraan kami Tuhan. Biarlah segala puji-pujian kami ini berbau harum di hadirat Tuhan dan menyenangkan di hati Tuhan. Tuhan, kami sehati untuk hamba-Mu Mbak Yulis yang sudah memimpin dalam puji-pujian saat kali ini, yang membuat kami semangat, sukacita. Ini kemurahan Tuhan untuk memberkati hamba-Mu Mbak Yulis akan segala kerinduannya, rumah tangganya, apapun yang diusahakannya sampai pelayanannya Tuhan memberkatinya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan siap mendengarkan sabda firman-Mu Tuhan. Kuasai kami semuanya, bahkan kuasai kami hamba-Mu. Pakai hamba-Mu ini Tuhan, sebagaimana hamba-Mu yang kurang segalanya. Biarlah Engkau berkata-kata, biarlah Engkau mengurapi kami hamba-Mu. Biar segala firman yang kami beritakan ini semuanya yang dari Tuhan. Biarlah yang dari Tuhan menjadi berkat kami semuanya untuk yang mendengarkan pada saat hari ini kepada hamba-hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih akan kami sehati Tuhan memanggil nama-Mu. Bila ada kuasa jahat, roh jahat yang mengganggu perjalanan firman-Mu, kami usir hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang memimpin di tengah-tengah kami, di hati kami, angan dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan sabda firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap mendengar firman Tuhan sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Shalom. Tuhan, kalau pada saat hari ini, pada di tahun baru, pas tanggal pertengahan lebih 19 Januari 2025, kita masih bisa kuat, sehat, dan bisa beribadah saat ini. Ini mengucapkan juga kepada saudara-saudara yang kemarin Natalan belum bisa dapat tangan sama saya, atau saking sibuk ke pres atau sibuknya langkah-langkah tidak sempat bersalaman atau mengucapkan selamat Natal. Hari ini saya ucapkan ada kapal, ada perahu. Selamat Natal dan tahun baru. Haleluya, itu yang saya ucapkan. Kita langsung aja membuka di dalam kitab kita Yohanes 6 ayat 40 dan 41. Kita baca bersama-sama dan kita akan aminkan bersama-sama. Kita bagi berdiri, kita baca ayat 40, laki-laki dulu. Yang 41 perempuan. Amin. Dia khotbah mana? Laki sama perempuan atau banyak mana suaranya ya? Lagi dulu 41 40 1 2 3. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya Aku menghadirkannya pada akhir zaman jelek. Pada hari ini saya akan memberi judul Tuhan Yesus Sang Juru Selamat Dunia. Mengapa Tuhan Yesus
utusan juru selamat supaya di dunia ini termasuk saudara dan saya siapa? Manusia. Banyak juru selamat, tapi di dunia ini tidak bisa menyelamatkan jiwa, menyelamatkan mobil. Apa itu? Jukir. Ya. Tukang parkir itu menyelamatkan, tapi hanya sementara. Mundur, kiri, kanan, stop, selamat. Setelah itu maju bablas, hilang, sudah tidak ada. Sama dengan dosa, juru masak. Dosa itu hanya sementara, mengenakan, menyenangkan. Kalau bukan ahli juru masak, di situ tidak ada yang namanya ikan bakar itu ahli semua. Ikan model apa, ayam di model apa, suka pembelinya banyak meskipun mahal. Tetapi hanya sementara, makan malam hanyutnya pagi hilang, sudah ada apa. Tetapi kalau Tuhan Yesus Sang Juru Selamat menyelamatkan jiwa kita di bumi sampai di sorga, itu benar. Karena apa di ayat 40? Sebab inilah kehendak Bapakku. Bapak itu menginginkan turun ke dunia ini supaya berupa Yesus manusia. Kalau berupa itu gajah yang diselamatkan, ada dewa gajah. Kalau itu datangnya kepada berupa monyet, diselamatkan, yang diselamatkan ada dewa monyet, jadi sembah. Tapi kita menyembah Tuhan Yesus, Sang Juru Selamatku dan Juru Selamat saudara. Karena apa sampai turun ke dunia? Mengembalikan kemuliaannya. Yang dulu hilang kemuliaannya, itu Tuhan menginginkan manusia itu kembali lagi segambarnya. Gambar bukan, rambutku tak doai gondrong. Seperti Tuhan Yesus, seperti itu ya. Bukan seperti itu. Kalau gitu jenggote ae lek ngono, tak podokno ae supaya aku seperti gambar Tuhan Yesus. Atau jubahnya aja riwa-riwi berangkat kerja, mau ke rumah, mau ke tetangga pakai jubah. Bukan hal seperti itu. Tapi apa Tuhan Yesus datang ke dunia? Supaya ini seperti hatinya, keinginannya Bapa. Keinginannya Bapa itu supaya kita ini hilangkan dosa-dosa. Tapi orang banyak yang tidak mau dihilangkan dosanya. Suruh percaya Tuhan Yesus, tok nanti berjalan setahap, sehari demi detik itu akan bisa hilang. Bisa, tapi tidak mau. Ayat 41. Maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang Yesus perkataannya, karena ia telah mengatakan, akulah roti yang telah turun dari surga. Roti Tuhan Yesus itu firman, roti itu firman.
firman itu makan. Tapi banyak yang tidak mengerti dan tidak mengetahui hal roti itu atau firman itu. Sopo kono iku? Ngene kulo anake Yusuf, ibuke Maria, tukang kayu. Oh, niku anak manusia. Ada lagi yang berkata, sopo kono? Ada yang menyebut nabi. Kita tidak percaya seperti itu. Yesus ya Yesus, Tuhan ya Tuhan. Bukan nabi, bukan siapa. Betul kalau dikatakan anak manusia yang lahir dari Maria yang diterima sebagai Roh Kudus untuk mengandung. Tetapi Tuhan menginginkan supaya semua orang itu diselamatkan. Cita-cita yang perampok masih dicintai kalau masih hidup. Orang yang sering berdusta masih dicintai kalau masih hidup. Hidup ini adalah kesempatan untuk bertobat. Supaya dosa-dosa itu hilang, kita harus percaya Tuhan Yesus akan melakukan itu. Adakah di sini yang tidak berdosa? Di atas angkat tangan yang tidak berdosa. Di bawah semua tidak mau angkat. Lah, dosa. Coba kita buktikan Roma 3 ayat 23. Ya, betul. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua berdosa. Kalau tidak percaya Tuhan Yesus, tetap dosa Allah. Sampai kapan? Sampai orang itu meninggal. Tapi kalau masih hidup, hidup ini adalah kesempatan. Bersyukur saudara dan saya menerima Tuhan Yesus. Ayat 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Amin. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus cuma-cuma diberikan. Yesaya 1 ayat 18. Gak usah ditayangkan. Biarpun dosamu merah seperti ini, marilah kita berpada perkara sekalipun dosamu merah seperti musim menjadi putih seperti sekalipun berwarna merah seperti kain sumba akan menjadi putih seperti bulu. Lu sopo sing gak iso bujukan, sopo sing gak tau ngentit. Iya, sopo sing gak tau meleot. Semua itu berdosa, tapi puji Tuhan, dosa saudara dan saya diampuni Tuhan. Amin. Tapi untuk dosa lewat diampuni untuk dosa mana? Akhirnya koyok sopo? Koyok si Markus 5 ayat ke-7. Dan dengan keras ia itu siapa? Tak saya baca sih. Legion. Berteriak Legion. Apa urusanmu Tuhan? Apa urusanmu Tuhan? Dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi. Demi Allah jangan siksa aku. Iblis, Legion
Saudara nanti baca semua. Saya ambil teman-teman itu iblis. Iblis mengakui, "Hei Yesus anak Allah." Kenapa iblis dibenci Tuhan sampai dia itu mau menyiksa Legion? Karena tidak nurut, tidak melakukan perintah. Duso terus, bujui terus, lek ngotil terus, meleor terus. Itu iblis. Jangan sampai saudara sama saya seperti ini. Percaya datang kepada gereja, duduk bangku, pulang melakukan dosa. Itu akhirnya seperti Legion. Tetapi jadilah seperti malaikat Tuhan. Siapa? Gabriel. Lukas 1 ayat 26. Langsung 60 nanti di 31. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel. Menyuruh apa? Tahu, pokoknya disuruh menyuruh Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Dia disuruh sama Tuhan untuk pergi ke Galilea. 31. Pergikah dia Gabriel? 31. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak lelaki, hendaklah engkau menamai Yesus. Kepada siapa? Ayat ke-32. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadamu tahta Daud bapa leluhurnya. Dia malaikat juga mengatakan Tuhan Yesus tadi yang 31 itu anak Allah. Iblis juga bilang anak Allah Yesus itu yang Maha Tinggi. Iya, Maha Tinggi. Sama. Iblis mengatakan seperti itu, Maha Tinggi Yesus. Gabriel juga mengatakan Maha Tinggi. Tapi bedanya si iblis tidak mau melakukannya. Tapi Gabriel malaikat Tuhan juga pergi. Itu bedanya. Itu hati saudara dan hati saya harus seperti itu. Karena setan iblis itu penipu, sukanya menyelewengkan ayat, memalsukan ayat firman, memalsukan firman. Jadi kalau di dunia ini harus berhati-hati. Jalanmu itu ada dua godaannya. Uang palsu aja ada dua. Ada yang asli, ada yang palsu. Di Makassar kampus uang palsu miliaran. Apalagi di dunia ini seperti corona kemarin. Corona itu kejahatan, sakit, penyakit itu dari si iblis. Tuhan yang menyembuhkan. Tapi hati-hati dengan segala apa yang ditawarkan. Corona datang, ada yang mengatakan supaya gak kena corona tubuhmu harus hangat. Ya opo? Minum alkohol, mabuk. Betul ya, mabuk ya.
Loh, setelah corona selesai, kenapa mabuknya nggak selesai? Kok lanjut mabuk aja? Loh, corona ini entek. Kok sih mabuk aja? Akhirnya apa yang terjadi? Sakit, lumpuh teman saya. Tapi kok 6 bulan sekali lumpuhnya? Kedokteran, saudara. Kok koyok kuliah bayar semesteran? Semesteran kuliah itu 6 bulan bayar. Itu 6 bulan ke rumah sakit. Kalau nggak 6 bulan ke rumah sakit, lumpur. Tahu tidur, kalau minum obat diberdirikan, duduk sama anaknya. Aku nggak percaya. Coba Dimas, colok, lipat. Tahu lo balungnya. Aduh, ojo guyon Sam. Bilang Sam itu bahasa bahasa Malang. Ojo guyon anu Sam. Aku iki temenan. Lho temen dah. Lu kau lo balungnya aku iki. Kaya mari dibulet ulo sowo itu. Remuk bolong. Hal seperti itu ada. Kok corona dulu itu minum sakit kok sih mabuk. Ada lagi merokok. Tapi sih kayaknya nggak ada merokok. Bos saya itu nggak merokok. Nawari saya merokok. Kalau saya kan namanya sih itu kan depannya Bang, saya dapat rokok ini bisa mengurangi dari segala penyakit berat. Iya kan Bu? Iya. Bapak, saya kan saya punya Tuhan. Tetap tak rokok ya tetap tak rokok. Jangan kepengaruh satu hal apapun. Kalau saya atau semua orang di dunia ini, apapun yang ditawari supaya sembuh pasti mau. Apalagi merokok. Akhirnya merokok panas badan. Sampai udah si melok panas. Ngeluh sampai mabuk kan. Mabuk Pak gila. Itu sopo Pak Sendowe Pak. Itu orang Kristen juga itu orang. Ya ampun Tuhan, orang Kristen itu seperti itu jualan untuk menyembuh. Jangan seperti itu. Satu lagi seperti corona itu iblis. Kita dijauhkan sama sesama kita, bahkan saudara kita, supaya tidak berjabat tangan. Posisi jauhkan. Karena apa corona dahulu, sekarang nggak mau juga jabat tangan. Ada banyak ada takut opo. Hal seperti itu kita hilangkan dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada sakit. Saya pelayanan di suatu gereja dan saya yang datang itu ya ada yang pakai celana, ada yang tua, batuk-batuk. Wah, itu kesalahan dari aku itu jelas. Akhirnya betul saudara. Si batuk-batuk itu gini. Saya salami. Wis tak opo, tak ono yang namanya opo. Oh, dalam nama Tuhan Yesus. Ada yang berkemudian di teman saya. Apa? Sehat sampai sekarang. Dari situ kita kalau percaya Tuhan Yesus
akan naik ke awan-awan, mau menyamai Sang Maha Tinggi. Itu berlaku. Jangan yang tinggi atau yang mewah atau yang besar mendahului yang kecil. Beri hormat. Sukacitanya yang kecil itu kalau dihormati, bangga. Gak usah dikasih opo-opo, dikasih senyum. Pengeh titik mulai sesuke, sing dhuwur gede jabatan seneng si bawah. Itu bukan seperti saya pasal. Tetapi kita ini sebagaimana harus garam dunia, harus garam. Sebagaimana kita juga harus menjadi terang. Garam dunia mengartikan rasa, lidah. Kalau rasa dan lidah kita ini menyenangkan, tidak hambar, kita ini juga menjadi berkat. Perkataan kita, tak usah pakai ulang kata, perkataan kita itu puji Tuhan. Kalau kita ini menjadi terang, kita ini diartikan orang-orang yang rukun. Seperti itu kemarin Mazmur 133 ayat 1 dan 3. Itu keinginan Tuhan. Kita rukun itu terang. Kristen itu senang ngomongan rukun, Natalan yo gak dipermasalahno meskipun tanggal 15, meskipun wingi tanggal 14, meskipun wingi tanggal 15, rukun. Gak peduli ku Januari, gak peduli ku Desember, yo gak ono apa-apa. Sebenarnya Tuhan menginginkan terang itu sebagaimana Kisah Para Rasul 11 ayat 20. Ayat yang terakhir. Baca bersama saya. 1, 2, 3. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajarkan orang di antara murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Amin. Hayati. Tapi masih ada namanya persoalan orang Kristen yang disebut Kristen itu apa? Antioquia, murid itu, murid saudara itu dan saya orang Kristen, murid Kristus. Kalau murid itu enggak nurut guru, apa sih terjadi? Bahaya. Naik kelas enggak lulus, tambah mana lulus, enggak lulus. Kerjakan itu soal nomor 4. Benar tapi enggak ada soal talukan. Kristen itu terima kasih. Ya. Terima tahun 2024 apapun dulu kita ini menyebabkan
hati kita sukacita. Ada yang menyenangkan tahun 2024, aku banyak berkat sukacita. Tapi meskipun tidak ada berkat tahun 2024, banyak yang menghina, banyak yang bully, banyak yang berbuat jahat pada kita. Padahal kita sudah berbuat baik pada dia, dia balasnya kejahatan. Tapi orang seperti itu, tugas orang Kristen harus kasih. Terima, harus kasih. Kasih dia. Meskipun dia cengeng, meskipun dia tidak suka kepada kita tetap berdoa, kita tetap menyapa, kita tetap menegur dia sebagaimana dia sahabat, dia saudara, dia keluarga atau tetangga. Tetap kita berbuat baik tahun 2025 dan berkat Tuhan Yesus Kristus terjadi kepada saudara dan saya sekarang sampai selamanya. Haleluya. Tuhan Yesus.
Martin pimpin kita dalam doa. Haleluya Yesus. Amin. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Gloria. Iya, Bapak. Haleluya Yesus. Yesus. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan. Pada malam hari ini kita senja diberkati oleh firman Tuhan, dihibur, sembuhkan ya oleh firman Tuhan. Sebelum pengumuman diberi kesempatan dari Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk berbuat baik pada malam hari ini. Hari ini adalah minggu ketiga seperti biasa persembahan dicanangkan Tuhan kami. Para pembawa pundi-pundi silakan persiapkan diri. Untuk mendasari persembahan kita pada malam hari ini, kita akan baca ayat firman Tuhan. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan pujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Karena itu, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Amin. Dimohon Bapak Oki diminta dalam doa. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan. Kami telah memuliakan Engkau, kami telah memuji-muji Engkau. Tuhan, Engkau bertahta di atas pujian kami. Dan kami telah mendengarkan sabda-Mu yang mengingatkan kami bahwa kami semua telah berdosa, namun dan kehilangan kemuliaan Allah. Namun karena percaya kepada Tuhan Yesus, maka kami dilayakkan, dan dosa yang semerah kemisi dijadikan bukti bagai bulu, bagai sapi. Terima kasih Bapa atas firman-Mu, dan tibalah saatnya kami akan memberikan persembahan. Kiranya Tuhan, Engkau tidak melihat jumlah, tetapi Engkau melihat akan ketulusan kami. Terima kasih. Dan kami berkati para pembawa pundi-pundi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kasihnya
Bapak Ibu Saudara, baik itu persembahan perpuluhan, ucapan syukur, kasih, tantangan, persembahan perbaikan gereja, atau persembahan apapun juga yang sudah dipersembahkan atau yang akan dipersembahkan, percaya dan yakin bahwa Tuhan sudah mengembalikan berlipat kali ganda. Puji nama Tuhan. Selanjutnya pengumuman pada malam hari ini, pengumuman yang pertama, seluruh sidang jemaat Tuhan berterima kasih pada hambanya Bapak Pendeta Bonus yang pada malam hari ini sedang menyampaikan firman. Dan Tuhan memberkati Bapak, memberkati Ibu, putri-putrinya, menantunya, apa yang dipergumulkan, kesehatannya, pekerjaannya, terlebih Tuhan memberkati pelayanannya. Puji nama Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, pada malam hari ini kita berterima kasih pada Tuhan Yesus Kristus yang kita sembah karena kita sehat, ya. Kita ada di tempat ini, kita memuji, membesarkan nama Tuhan bersama-sama dengan saudara-saudara kita di tempat ini. Pengumuman selanjutnya, jadwal ibadah Minggu Sekolah Minggu pukul 7:30 pagi, ibadah raya pukul 6 sore, Rabu doa malam pukul 6 sore, Jumat kaum wanita pukul 6 sore. Puji nama Tuhan. Ada pengumuman dari Mbak Krisna. Shalom Bapak Ibu, puji nama Tuhan. Pada hari ini saya ingin meminta kesediaan Bapak Ibu untuk boleh hadir, mengundang Bapak Ibu sekalian memberikan waktu bagi keluarga kami, keluarga Lati, saya dan Dominik, mengundang Bapak Ibu sekalian untuk hadir dalam ibadah ucapan syukur, mendoakan keluarga kami di rumah kami di Duku Kupang Timur. Jadi kami baru pindah. Mohon kesediaan Bapak Ibu untuk mau bersama kami berdoa tanggal minggu depan 26 Januari 2025 jam 7 setelah ibadah. Jadi setelah ibadah di sini bersama-sama kita ke rumahnya Rena untuk berdoa bersama-sama, bersekutu, kemudian pertama supaya Tuhan juga patut bermanfaat. Dan juga menyambut itu mungkin ya kion-kion di Imlek. Itu saja dari kami, meskipun minggu depan long weekend, semoga Bapak Ibu nggak liburan keluar kota supaya bisa mendoakan kami keluarga. Terima kasih, selamat malam dari sini. Jadi setelah ibadah seperti ini, besok minggu ya kita sama-sama ke rumahnya Mbak Krisna, Jalan Duku Kupang Timur 18 nomor 67 A. Terima kasih Sophia. Tuhan berkati. Musik
Sungguh kami bersyukur kehadapan Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit, bumi, lautan, dan seisinya, sudah memimpin ibadat yang kudus dari permulaan sampai penghabisan. Ampunkan segala dosa kesalahan kami. Kami bersyukur firman-Mu malam jam ini Bapa, menyegarkan hati kami, mengingatkan hati kami, menyadarkan hati kami, agar supaya kami menjadi anak-anak Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan. Bapa, meterangkan firman-Mu bagi kami semuanya, bahkan kepada anak-anak yang belum tambah hadir saat ini. Kami percaya yang sakit Tuhan sudah sembuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus, syukur dan terima kasih. Perkenankan kami berdoa bagi hamba Bapak Pendeta Paulus yang saat ini Tuhan percayakan untuk jadi saluran berkat bagi kami. Memberkati di dalam pelayanannya, memberkati di dalam kesehatannya, memberkati di dalam keluarganya, memberkati akan pekerjaannya sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, syukur dan terima kasih. Kami berdoa bagi anak-anak yang saat ini masih sekolah, kuliah, skripsi, Tuhan, yang sedang ujian, yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan, berkati mereka, semangat belajar, bersemangat berusaha, jadikan anak-anak Tuhan yang berhasil di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati orang tua mereka masing-masing. Perkenankan kami berdoa Tuhan, buat pekerjaan Tuhan GBI Galilea, untuk pelayanan mereka, untuk pekerjaan GBI Galilea, kegiatannya Tuhan, di saat-saat GBI Galilea, umat GBI Galilea bekerja melayan pekerjaan Tuhan. Terima kasih, memberkati kegiatannya Tuhan, baik anak-anak sekolah minggu, guru sekolah minggu, orang tua sekolah minggu. Baktian doa setiap Rabu Tuhan memberkati. Tolong Tuhan ingatkan umat sidang Jumat tempat ini untuk setiap berdoa. Nama Tuhan jadi dimuliakan. Memberkati setiap hari Minggu sore kebaktian seperti saat ini. Banyak anak-anak yang tidak hadir, tolong Tuhan bersemangat mereka. Dipelihara oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan, dinaungi oleh Tuhan, dijamah oleh Tuhan, supaya mengucapkan syukur kehadapan Tuhan. Jadikan berkat kepada orang lain. Surat yang terbuka. Terima kasih Tuhan Yesus, syukur terima kasih. Jadikan biji mata Tuhan yang dikasih oleh Tuhan. Terima kasih. Berkati Tuhan setiap kegiatan di tempat ini, keamanan yang ada di daerah sini, supaya mereka takut Tuhan dan bertanggung jawab. Berkati para dokter, medis, perawat, Tuhan beri mereka, lingkupi mereka dengan kuasa darah Tuhan, dengan mereka menolong orang-orang yang di dalam sakit, menolong orang-orang yang di dalam kekurangan. Terima kasih Tuhan. Memberkati Tuhan bangsa negara kami Indonesia yang terkasih, tetap berdasarkan Pancasila sampai selama-lamanya. Hamba-hamba Tuhan yang melayan pekerjaan Tuhan dengan leluasa, banyak jiwa-jiwa datang bertobat di bawah kaki salib Tuhan. Terutama jemaat di GBI Galilea, Tuhan tolong supaya bekerja dengan semangat, mencari jiwa-jiwa yang lama mundur. Mereka didoakan, mereka Tuhan dikunjungi Tuhan, supaya mereka semangat kembali untuk mengucapkan syukur di dalam ibadat GBI Galilea. Kami berdoa hamba yang setia untuk membantu di dalam pembersihan gereja Galilea. Tuhan berkati mereka, beri sehat, beri semangat Tuhan,
Terima kasih sehingga nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa, Tuhan juga sudah memberkati anak-anak-Mu yang senantiasa melayani pekerjaan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Baik di mana mereka berada Tuhan, baik jauh Tuhan, kediaman mereka tetap setia. Karena yang melayani pekerjaan Tuhan diberkati oleh Tuhan, dikasih oleh Tuhan, dijamah oleh Tuhan. Tidak ada kekurangan yang terjadi di dalam anak-anak yang setia. Bahkan yang belum dapat pekerjaan, Tuhan membuka jalan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan baik bagi kami. Berkati persembahan jemaat Galilea. Biar mereka Tuhan berbuat kasih ke hadapan Tuhan, sehingga mereka tidak kekurangan suatu apapun juga di dalam kehidupan, di dalam rumah tangga mereka. Terima kasih. Terima kasih. Anak cucu mereka tidak akan menjadi meminta-minta, karena Tuhan senantiasa memberkati. Itulah sebabnya Tuhan tolong ajarkan kami semua sedang tanpa kecuali setia menyembah Tuhan, setia bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan baik buat kami semua. Walaupun ombak gelombang angin ribut boleh datang, badai boleh datang menimpa kami Tuhan, kami tetap mengucapkan syukur karena Tuhan tetap memberi kekuatan kepada kami. Tuhan terima kasih. Tuhan tahu kedatangan kami pada saat ini. Kami percaya yang sakit Tuhan sudah sembuhkan, yang susah Tuhan sudah hibur, yang lemah Tuhan sudah beri kekuatan, yang membawa beban berat Tuhan sudah singkirkan beban yang berat Tuhan. Dan kami tinggalkan ruangan gereja yang kudus ini Tuhan, sedetik tidak tahu apa yang akan terjadi. Itulah sebabnya kami mohon belas kasihan pada Tuhan. Kami tidak dapat berjalan sendiri tanpa Tuhan. Kandeng kami jawab. Terima kasih. Kami menanti berkat daripada Tuhan. Diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah orang tuamu, diberkati akan pekerjaan usahamu, diberkati sekolah kuliahmu, diberkati buah kandunganmu, dan diberkatilah kesehatan. Sekarang para kekasih-kasih Tuhan pulanglah dengan membawa damai sejahtera kasih karunia daripada dalam Bapa, Putra dan Persekutuan Roh Kudus senantiasa menyertai kami malam jam ini sampai Maranatha Tuhan datang untuk jemput kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
Terluka.